Shalom, gimana kabarmu hari ini? Luar biasa, Laskar Kristus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pagi ini semangat sekali. Hai, kakak juga nggak sendirian loh di sini. Di sini ada kakak-kakak yang menemani. Coba kita kenalan dulu. Di sini ada Kak Sasa, ada Kak Sulis, ada kakak yang main gitar, ada Kak Angel, dan ada Kak Ezra. Nah, yuk kita sekarang memuji Tuhan. Yang semangat ya, kita mau dengar Tuhan Yesus panggil kita. Yuk, ayo Kak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik tadi pujiannya mengatakan, dengar Tuhan Yesus panggil kita. Jawabannya, ya, ya, ya. Berarti pagi ini Tuhan Yesus panggil adik-adik untuk sekolah minggu. Coba sekarang siapa yang sudah dengar suara Tuhan? Oh ya, hari ini hari Minggu, berarti waktunya sekolah minggu. Angkat tangannya. Wow, hebat anak-anak sekolah minggu, hebat semuanya. Semuanya dengar-dengaran. Oke, yuk sekarang kita mau melanjutkan pujian kita. Tanganku kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tangan
bekerja buat Tuhan. Apa sih bekerja buat Tuhan itu? Nah, kita anak-anak masih kecil, kita harus mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, taat sama orang tua. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Yang bawa Alkitab, disiapkan Alkitabnya. Habis gitu duduk tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita. Ku siapkan hatiku Tuhan. bisa duduk diam, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bila Engkau menjagai kami, pikiran kami, untuk selalu fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, tarian kami, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati kakak kami, yang akan menyampaikan firman-Mu,
Bilang Engkau urapi dari ujung kepala sampai kaki. Biarlah urapan turun atas kakak kami. Apa yang diberikannya untuk kami semua, itu adalah semua dari isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita sudah menari-nari buat Tuhan. Nah, saat ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Ayo, duduk yang manis, telinganya dibuka, mendengarkan apa yang kakak katakan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik punya binatang peliharaan nggak ya di rumah? Punya ya? Apa aja binatangnya? Oh iya, ada yang punya anjing ya. Apalagi? Oh iya, ada yang punya kucing juga. Apalagi ayo? Banyak ya? Oh, ada yang punya ayam juga. Apalagi, Dek? Oh, kelinci. Ada yang punya kelinci ya? Oh, Dek, kira-kira hewan peliharaannya adik-adik itu pinter gak ya? Ada yang pinter ya? Oh, ada juga yang nggak pinter ya? Oh ya, kalau yang pinter itu biasanya anjing. Pinter ya? Iya. Kalau kita latih sedikit, mereka akan mengikuti apa yang kita suruh. Bener ya? Karena kakak juga punya anjing di rumah. Nah, tapi kalau untuk hewan-hewan lain mungkin susah ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Pernah ke kebun binatang kan? Atau ke taman safari. Nah, di sana banyak hewan-hewan ya. Kalau kita lihat hewan-hewan di sana, mereka dilatih supaya mereka pintar. Benar ya? Mereka dilatih supaya mereka bisa menuruti apa yang dimau oleh pawangnya. Benar dek ya? Pernah lihat kan? Nah, sekarang kakak mau cerita nih. Ada hewan yang tidak perlu dilatih, tetapi hewan ini sangat pintar. Pernah dengar enggak? Masih ingat gak ya? Kakak dulu pernah cerita loh. Ayo diingat-ingat. Ting, ting, ting. Pernah? Pernah dengar? Kalau adik-adik lupa, sekarang dengar baik-baik ya. Kakak mau cerita. Pada waktu itu di kerajaan Israel sedang terjadi kelaparan karena beberapa waktu tidak turun hujan. Nah, bayangkan adik-adik, saat ini kita sedang dalam masa kemarau, musim kemarau. Nah, panasnya seperti ini ya, tetapi kita masih punya air. Air masih berlimpah di sekitar kita. Nah, pada waktu itu di kerajaan Israel, air sudah mulai menipis. Nah, pada saat itu ada seorang nabi Tuhan. Namanya siapa? Masih ingat? Ayo. Ya, namanya Bapak Elia. Masih ingat? Ayo, ya. Masih ingat kan Bapak Elia? Nah, Bapak Elia ini dia taat kepada Tuhan. Dia dengar-dengaran akan Tuhan. Disuruh apapun oleh Tuhan, dia melakukan. Nah, pada waktu bangsa Israel ada kelaparan, Tuhan ingin memelihara Bapak Elia. Karena itu, pada saat itu Bapak Elia disuruh untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Apa, Dek? Sungai Kerit. Ya, betul. Pada waktu itu Bapak Elia disuruh tinggal di tepi sungai Kerit. Nah, di sana Bapak Elia bisa minum dari air sungai itu. Untuk makannya gimana, Kak? Nah, ini dia.
Untuk makanya Tuhan menyuruh burung gagak untuk membawa makanan kepada Bapak Elia. Ayo, yang ada Alkitab, dibuka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 17. Sudah? Kakak tunggu. Ya, dibuka ayat 4. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Sudah semua ya? Kakak bacakan ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang keenam. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, saat itu Tuhan menyuruh burung gagak untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk memelihara Bapak Elia. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Elia ini, kalau Tuhan saja memakai burung gagak untuk memelihara Bapak Elia, padahal burung gagak itu hewan ya. Tuhan mau memakai hewan untuk melaksanakan setiap rencana Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini loh anak Tuhan. Kita ini loh diciptakan seturut gambar Tuhan. Pasti Tuhan mau lebih lagi memakai kita daripada hewan. Betul enggak? Betul ya? Nah, tinggal kita mau enggak dipakai Tuhan? Kita mau enggak menjadi alatnya Tuhan? Kalau kita mau, ada syarat yang harus kita lakukan. Apa ya itu? Ayo, apa ayo? Ya, kita harus dengar-dengaran akan Tuhan. Apa sih Kak dengar-dengaran itu? Siapa ingat? Dengar-dengaran akan Tuhan. Ayo. Yang pertama, melakukan kehendak Tuhan. Membaca firman Tuhan. Terus berdoa. Terus melakukan setiap firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita lakukan hal ini, kita mau berdoa, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, tidak mustahil Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya. Tuhan itu loh bisa memakai siapapun. Tidak hanya manusia, tidak hanya hewan. Bahkan batu-batu pun bisa disuruh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Nah, adik-adik, mari. Yang saat ini belum membaca firman, ayo kita baca lagi Alkitabnya. Kita baca lagi. Kita luangkan waktu, kita sisihkan waktu setiap hari. 10 menit kita baca satu pasal. Nanti bertambah lagi jadi 2 pasal. Terus tambah lagi jadi 3 pasal. Adik-adik hebat setiap hari membaca firman Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau membaca firman Tuhan harus disertai berdoa. Percuma kalau kita membaca tapi kita tidak mau berdoa ya. Harus berdoa juga. Kita merenungkan apa yang Tuhan mau buat kita lakukan. Nah, adik-adik, mau enggak jadi alatnya Tuhan? Mau enggak dipakai Tuhan untuk melakukan setiap rencana Tuhan? Mau kan? Ya, kalau adik-adik mau, kita ingat hal ini. Kita harus dengar-dengaran akan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya adik-adik di rumah akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saat ini
Kakak punya tugas untuk adik-adik. Semua ya mengerjakan. Kakak punya contoh burung di sini. Ini kakak menggambar dari apa ini? Buku gambar. Kakak bikin dari buku gambar. Kalau adik-adik tidak bisa bikin, minta tolong orang tua atau kakaknya yang bisa. Bentuknya tidak harus sama seperti ini, tetapi mirip burung gak apa-apa. Tugasnya adik-adik, burung ini harus diwarnai. Terserah adik-adik mau warnai seperti apa, tergantung kreasi adik-adik. Oke? Nah, tugas mewarnai burung ini kakak tunggu minggu depan ya. Pada waktu ibadah dikasihkan ke kakak sekolah minggu. Terserah ketemu sama kakak siapa orang tuanya, dikasihkan, Kak titip ini punya siapa, dikasih nama ya, dikasih nama kecil di sini. Ya, dikasih nama kecil. Nah, nanti kakak lihat, oh adik-adik nih siapa ya yang mengumpulkan tugas, siapa ya yang mau dengar-dengaran, mau melakukan apa yang ditugaskan. Nah, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua pasti mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayo kita berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Tutup mata, tangannya dilipat. Ya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus berkarya atas kami, berkarya atas anak-anak-Mu ini lebih lagi. Tuhan, kami mau Engkau memakai kami sebagai alat-Mu untuk melakukan setiap rencana-rencana-Mu. Pakai kami Tuhan, dan kami mau taat, kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami minta hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yuk sekarang kita mau menutup ibadah kita ini dengan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam di hati kami dan kami bisa melakukannya seperti firman-Mu Bapa. Terima kasih, berkati kakak-kakak kami, berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Besok minggu jangan lupa ya, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Oke? Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang manis, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Jangan lupa ya, tekan tombol merah di pojok kiri, terus di like videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.